bahwasanya tugas Bapak Ibu yang pertama hari ini adalah melakukan resum. Kalau tidak salah tadi saya lihat yang sudah mengirimkan resum itu masih ada 1 nama ya, kalau tidak salah. Coba saya cek ulang. Masih ada 1 nama sampai saat ini yang mengirimkan resum. 1 nama itu ada Pak Bahri ya. Pak Bahri ini justru sudah mengirimkan resum dan ini sudah lumayan bagus lah Pak, walaupun ini belum disebut dengan peta konsep. Tapi yang jelas tugas yang dikerjakan oleh Pak Bahri ini tidak mungkin saya akan memberikan nilai 70, tentu ini di atas 70 gitu. Sebagaimana yang Bapak Ibu alami semuanya, ketika Bapak Ibu di situ tidak ada peta konsep sama sekali, maka saya selalu memberikan nilai itu yang standar minimal. Kenapa saya lakukan? Karena ternyata cita-citanya Bapak Ibu juga cuma minimal, maka saya juga akan memberikan sebagaimana yang Bapak Ibu cita-citakan. Dan kemarin juga ada seingat saya beberapa tugas itu yang saya kembalikan Bapak Ibu, dikarenakan saya memahaminya itu sangat-sangat tidak berniat untuk melakukan resum pada tahapan resum ya. Itu hanya ditulis sekedarnya, kemudian setelah itu dikirimkan. Tentu saya tidak berharap seperti itu. Bahkan di kemarin kalau tidak di kelas ini ya di kelas sebelah itu ada yang mengirimkan kontrak belajar gitu ya. Ya langsung saja saya minta untuk direvisi. Karena apa? Saya tidak membutuhkan kontrak belajar Bapak Ibu, dan di sistem itu juga sudah ada kontrak belajar, jadi saya juga tidak perlu dikirimi yang namanya kontrak belajar. Kontrak belajar itu silakan digunakan untuk acuan Bapak Ibu di dalam menyelesaikan tahapan-tahapan dari pendalaman materi ini yang akan kita lakukan selama kurang lebihnya 3 hari. Nah, dari beberapa resum kemarin saya juga memberikan beberapa nilai yang sepantasnya di rata-rata 85, dan ketika di 85 itu biasanya saya memang tidak memberikan komentar Bapak Ibu karena saya anggap itu sudah cukup. Gitu guys, saya anggap itu sudah cukup. Saya juga tidak hafal Pak Bahri ini kemarin di resumnya dapat berapa, tapi kalau hari ini untuk yang KB1 ini saya bisa menjanjikan ini akan di atas angka 70 Bapak Ibu. Jadi silakan apa yang itu menjadi tagihan di sistem, di form, di template itu seperti apa, itu silakan nanti untuk disesuaikan. Itu ketika di resum. Dan hari ini Bapak Ibu semuanya difokuskan pada resum, silakan waktu digunakan sebaik mungkin, dan nanti sebagaimana di rundown ketika itu adalah tanggal atau jam terakhir untuk mengunggah resum, harapannya Bapak Ibu semuanya itu juga sudah bisa menyelesaikan unggah tugas resum, sehingga di malam hari saya juga sudah bisa melakukan penilaian Bapak Ibu. Akan tetapi ketika ada beberapa yang itu masih belum mengirimkan, maka biasanya juga akan saya tunda di hari berikutnya. Atau mungkin semuanya sudah cukup, tetapi karena ada tugas lain dari pimpinan, kadang saya juga melakukan penilaian di hari yang berikutnya. Tapi harapannya pada malam hari ini nanti saya sudah bisa melakukan penilaian, tentu itu dengan catatan ya Bapak Ibu semuanya sudah mengirimkan tugas yang ada di hari ini, yaitu di tugas resum. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ketika hari ini Bapak Ibu itu melakukan tugas resum, maka Bapak Ibu besok diminta untuk melakukan yang namanya analisa bahan ajar. Kemarin beberapa saya lihat sudah banyak yang bagus, tetapi juga ada beberapa yang saya kembalikan. Kenapa saya kembalikan? Karena jawabannya sama Bapak Ibu. Seakan-akan apa yang menjadi tagihan sistem itu tidak pernah dilihat, tidak pernah diperhatikan, kemudian hanya sekedarnya untuk mengerjakan tugas analisa bahan ajar. Pastikan Bapak Ibu yang pertama untuk mengecek tugasnya itu diminta untuk apa. Kalau Bapak Ibu diminta untuk mengamati video, berarti bahasa video itu juga harus muncul di analisa bahan ajar. Kalau Bapak Ibu diminta untuk mengamati jurnal juga, jurnal yang keberapa atau mungkin begitu, maka juga silakan untuk dicantumkan jurnalnya. Kemudian yang berikutnya, di dashboard sudah jelas Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta untuk satu contoh ya kan. Saya kalau tidak membuka juga tidak hafal. Diminta untuk menjelaskan 5 konsep. Maka 5 konsep itu juga harus muncul Bapak Ibu. Diminta untuk menjelaskan 5 konsep. Bapak Ibu diminta untuk melakukan refleksi. Maka silakan di situ dimunculkan juga poin refleksinya. Bapak Ibu mungkin diminta untuk menyebutkan atau menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari bahan ajar yang sedang dianalisa. Maka juga itu silakan dijelaskan gitu.
beberapa poin atau beberapa tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan ketika diproses analisa bahan ajar. Sampai pada tahapan Bapak Ibu diminta untuk mengkaitkan dengan nilai-nilai moderasi beragama, juga sama. Gitu, ya. Juga sama. Silakan itu juga dimunculkan. Dan analisa itu tidak perlu panjang lebar, tidak perlu. Tidak perlu. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mendapatkan nilai 80 atau mungkin 85, itu bisa dicek. Kenapa saya memberikan nilai itu? Ya karena memang itu sebanding dengan apa yang dilakukan proses analisanya. Tiada ya Mak Robo. Jadi monggo silakan Bapak Ibu yang pernah mendapatkan nilai-nilai yang bagus itu silakan di-share, silakan didiskusikan. Oh ternyata seperti ini. Saya itu sederhana Bapak Ibu. Saya itu sederhana. Maka nilai-nilai moderasi beragama itu menjadi titik tekan yang penting dianalisa bahan ajar itu. Di satu sisi itu juga untuk mengukur seberapa jauh kemoderatannya Bapak Ibu semuanya. Gitu. Di sisi yang lain juga untuk memahami Bapak Ibu itu sebenarnya memahami enggak dengan yang namanya moderasi beragama. Gitu. Jangan-jangan nanti akan dijadikan seorang guru yang profesional, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan gaji atau tunjangan dari APBN yang itu berasal dari rakyat, kemudian dikelola oleh negara, kemudian diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ternyata Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang tidak moderat. Itu juga akan menjadi catatan. Dan semuanya terkumpul di sistem servernya PPG nasional. Maka silakan PON itu juga dimunculkan. Jadi sederhana saja. Kaitannya bahan ajar dengan nilai moderasi beragama itu seperti apa? Gitu. Nah itu menjadi penting ketika diproses analisa bahan ajar. Kalau bahasa-bahasa menurut saya itu saya kira sudah sangat mabung. Panjenengan semuanya itu sudah menjadi pendidik dan mungkin panjenengan semuanya itu sudah mengajar ketika saya masih di tingkat dasar. Saya kira ini sangat-sangat luar biasa. Untuk melakukan analisa itu menjadi sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang sangat mudah versinya Bapak Ibu semuanya. Ketika tahapan-tahapan 5 poin yang ada di dashboard, Bapak Ibu diminta untuk melakukan apa, kemudian itu juga muncul dan itu sesuai dengan apa yang diminta, saya kira Bapak Ibu tidak akan pernah salah untuk menuju jalan yang lebih baik. Itu yang analisa bahan ajar. Kemudian berikutnya juga terkait analisa materi ajar, PBL. Itu juga sama. PBL itu pada pertemuan yang sebelumnya juga menyampaikan, silakan itu dijelaskan sedetail mungkin. Jangan hanya diketik beberapa kalimat ya. Yang namanya mengerjakan hanya sekedarnya itu ya, contohnya itu Bapak Ibu hanya mengetik dengan beberapa kalimat. Ada lagi yang mengunggah kontrak belajar, saya itu kadang juga tertawa, maksudnya apa gitu. Kalau tidak begitu ada yang mengunggah modul. Lawang modul itu dari sistem, kemudian saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya, kok dikembalikan ke saya. Gitu. Saya itu tidak butuh modul kan begitu, sederhana. Sederhana. Nah di analisa PBL juga begitu, itu berangkat dari masalah Bapak Ibu, tentu masalah itu ya satu masalah-masalah yang itu berkaitan dengan mapelnya Bapak Ibu semuanya. Bisa bermasalah real yang ada di lembaga maupun yang ada di masyarakatnya Bapak Ibu semuanya. Nah setelah itu Bapak Ibu selesaikan, Bapak Ibu itu juga menggunakan template itu, silakan nanti ditanyakan juga kepada teman-teman atau mungkin teman-teman juga sudah mengetahui semuanya. Oh yang dapat 70 itu yang seperti ini, yang dapat 75 yang seperti ini, yang dapat 80 yang seperti ini, yang dapat 85 itu yang seperti ini. Silakan itu didiskusikan dan disesuaikan. Dan berarti kali ini disesuaikan itu dalam arti di copy paste bukan, tetapi itu berarti Bapak Ibu seperti biasanya akan ketemu dengan tes formatif. Setelah selesai tes formatif, Bapak Ibu akan ketemu dengan tes akhir modul. Dan di akhir itu akan ada beberapa yang itu ada yang belum sesuai, masih jauh dengan remedi, apa yang masih jauh dengan nilai standar minimal, maka Bapak Ibu akan ketemu dengan yang namanya remedi. Remedi juga silakan dicek Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin untuk
artikel, Bapak Ibu diminta untuk membuat atau menyusun bahan ajar, atau Bapak Ibu diminta untuk menyusun soal. Karena banyak kejadian tugas tapi dikirimkan adalah sebuah artikel atau sebuah jurnal. Itu membacanya juga menjadi lucu Bapak Ibu gitu ya. Jadi sederhana saja. Silakan apa yang ada di dashboard itu juga diikuti, kemudian dilakukan, setelah itu selesai baru diunggah. Nah, mungkin itu beberapa hal yang saya kira sama pada tahapan yang sebelumnya Bapak Ibu. Kalau mungkin pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan atau dikonfirmasikan, monggo. Atau kemarin kalau tidak salah yang dari Trenggalek kemarin siapa sampai WA beberapa kali ke saya menanyakan nilai, kemudian saya minta untuk mengecek ulang. Ternyata setelah dicek nilainya juga sudah muncul. Itu adalah beberapa tahapan atau proses Bapak Ibu. Monggo silakan, kalau ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasikan, monggo silakan. Saya kasih kesempatan. Ya, ini dari saya Pak. Dari saya M. Holil Sumeneb Pak. Ya, apa dari Sumeneb ya? Ya, dari Ya, M. monggo Holil Pak Holil. Nah, ini terkait penilaian Bapak, seperti yang Bapak uraikan barusan, dengan dengan standar sederhana. Kalau kami bisa berharap standar sederhana itu seperti apa kira-kira standar sederhana? Ditutup ya mic-nya ya, yang lainnya. Atau kalau suara kaminya dari Pak Holil bisa disampaikan ke yang dekatnya. Dari mana nih suaranya? Kayaknya sudah di-mute semua ini Pak. Oke, lanjut Pak Holil. Iya. Seperti yang Bapak uraikan barusan, ada nilai standar sederhana. Yang pengen saya ketahui itu Pak, standar sederhana yang seperti apa dari jenis penilaian seperti resume, seperti analisa, itu yang saya belum mengerti Pak. Terus yang nomor 2, karena keterbatasan kami terkait IT yang membuat peta konsep itu Pak. Jadi peta konsep mungkin yang kami kirimkan ke Bapak mungkin belum memenuhi standar sederhana tersebut. Jadi mohon petunjuknya gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Holil. Pak Holil sudah pernah meresum kan? Iya Pak. Oke. Yang diresum, yang diminta apa Pak? Tugasnya diresum Pak? Ya, yang diresum bahan ajar dari KB1 sampai KB4, terus disertakan peta konsep di situ. Dari penilaian pertama dari KB1 sampai KB4, yang teori itu Pak, tentang teori bernilai 75, 80 gitu. Sebentar Pak Holil. Jangan menjelaskan yang sebelum saya tanyakan. Iya Pak. Di resum Pak Holil diminta apa Pak? Memasukkan ini Pak, materi yang sulit dipahami, terus yang miskonsepsi, terus ada refleksi di situ Pak. Oke. Pak Holil memberikan peta konsep enggak? Iya, melampirkan di situ Pak. Pak Holil, peta konsep itu paham enggak dengan peta konsep? Peta konsep itu apa toh Pak? Peta konsep itu tidak paham Pak. Nah, Pak Holil, temannya ada yang dapat 85. Coba yang kemarin diresum dapat 85 siapa? Saya Pak. Siapa? Jangan saya siapa? Jamilatul Aida. Ya, Bu Jamila itu dari mana Bu? Pamekasan. Dari Pamekasan. Dapat berapa Bu? 85. 85. Peta konsepnya ada Bu ya? Iya. Ada kan? Kemudian materi yang lainnya juga ada kan? Bu Jamila menggunakan template enggak? Menggunakan ya? Oke, jawabannya begitu Pak Holil. Jadi peta konsep itu bagian. Contoh sederhana. Sholat wajib ada berapa Pak Holil? 3 Pak. Ada 3 Sholat rakaat. wajib ada berapa Pak? Ada 5 Pak.
Sehari semalam 5 kali Pak ya. Ya, Kalau kurang 1 berarti menjadi berapa Pak Khalil? jadi 4 Pak. Jadi 4. Kalau jadi 4 kira-kira dapat 10 enggak Pak Khalil? Nggak Umpama dapat, Pak. total nilainya 10. Ya, Jadi kalau 5 dikerjakan semuanya. Kalau dikerjakan 4 dapat berapa? 80 Pak. 80 ya. Tidak Ya. bisa, maksudnya tidak bisa 10 Pak ya. Ya, Sama Pak. Ketika di situ diminta peta konsep, ketika sama sekali tidak ada, saya biasanya memberikan nilai 70. Bagaimana yang saya sampaikan tadi. Gitu Pak. ya. Tapi yang Dan tadi Bu Jamilatun itu yang dapat 85. Kalau Pak Khalil pengen tahu peta konsep seperti apa, bisa tanya Bu Jamilatun sebagaimana yang saya sampaikan tadi. ya Pak. Begitu Pak Khalil. Siap. Kemudian yang kedua,